Selamat datang di podcast Lingka Kemenang volume pertama nih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, kenalin nama aku Faris dan partnerku. Kenalin teman-teman, nama aku Hafiz. Nah teman-teman, jadi hari ini kita bakal podcast nih. Kira-kira kita bakal bahas tema apa aja tuh? Oke Riz, jadi hari ini kita bakal bahas tema yang sangat menarik Riz. Yang mana tema kali ini mengenai tradisi dari berbagai agama. Dan pada kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang ibadah, kebersamaan dan tradisi dalam Islam. Wah menarik sekali nih. Kira-kira kita bakal mengundang narasumber siapa nih? Pastinya hari ini kita akan mengundang narasumber yang super spesial Faris. Waduh, Dimana kita mengundang narasumber dari Ketua Umum dari Forum Bhinneka, yaitu Mas Romiel. Halo Mas. Halo Mas. Halo semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Mas? Kabarnya baik dan luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Mas, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Mas? Halo guys, nama aku Romiel Saputra. Aku saat ini menjabat sebagai Ketua Umum di Forum Bhinneka Muda. Jadi Forum Bhinneka Muda ini adalah salah satu sayap organisasi dari Forum Komunikasi Antarumat Beragama Kota Malang Raya ya. Jadi kita sudah bergerak lebih dari puluhan tahun yang lalu ya, dari sampai saat ini dan harapannya sampai seterusnya seperti itu. Oke Mas. Waduh. Oke Mas. Jadi mengenai topik tema kita hari ini Mas, saya ingin bertanya nih Mas, mengenai ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Mas nih, bagaimana sih praktik seperti doa bersama itu dapat dipahami sebagai ibadah dan sekaligus tradisi yang hidup di tengah masyarakat kita ini Mas? Iya, terima kasih pertanyaannya Mas ya, menarik sekali. Kita tinggal di Indonesia, negara dengan beragam macam suku dan budaya. Kita dalam satu himpun yaitu dalam kebinekaan. Dan saat negara ini didirikan juga banyak pendapat yang memberikan usulan bahwa kita akan menjadi negara dengan berbagai macam agama. Apakah satu agama saja atau semua agama kita terima? Maka pada kenyataannya founding father kita menentukan bahwa kita negara Indonesia bisa untuk menjadi satu walaupun dari latar belakang agama yang berbeda. Saat ini ada 6 agama yang dilegalkan ya untuk bisa hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia, dan juga ada satu kepercayaan yang juga bisa untuk diterima di tengah masyarakat, terutama di kota Malang ataupun juga di Malang Raya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana pendapat tentang doa yang dilakukan secara bersama, melihat dari aspek tradisi dan juga ibadahnya. Nah, ini juga menarik sekali, karena ketika kita memahami bahwa ibadah ibadah secara bersama dengan latar belakang agama yang berbeda ataupun juga dari aliran yang berbeda, itu menjadi suatu keistimewaan bagi kita, karena dalam sebuah perbedaan kita dapat menyatukan hati kita untuk memberikan doa, memberikan harapan pada masing-masing kepercayaan kita untuk kebaikan kita bersama. Nah, harapannya sudut pandang yang bisa kita ambil adalah dari aspek yang seperti itu. Jadi tidak melihat dari aliran mana gitu ya, atau agama apa yang memanjatkan doa, namun kita melihat bagaimana kualitas ataupun juga nilai-nilai yang dilantunkan itu dapat memberikan dampak yang positif, terutama bagi kita semua dalam kehidupan yang berbagai macam warna, terutama dalam hal beragama seperti itu. Oke Mas. Berarti saya garis bawahi pastinya dalam agama itu memperkuat Bhinneka dalam Indonesia Mas. Iya, betul banget nih. Oke Mas, karena saya mau bertanya juga nih Mas, menurut Mas sendiri nih, tradisi di negara kita itu ada banyak gitu. Nah lalu gimana sih Mas, menurut Mas sendiri itu kaitan tradisi ini dengan nilai spiritual itu sendiri Mas? Iya. Tradisi dengan nilai spiritual ya Mas. Iya benar. Nah, menarik. Jadi memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kultur ya, dari budaya nenek moyang kita. Terutama Indonesia ini terbagi menjadi beberapa pulau. Di Sumatera kita memiliki budaya yang berbeda dengan yang di Jawa. Bahkan di Jawa juga kita memiliki budaya yang berbeda dari masing-masing provinsi ataupun juga kotanya. Lalu ada budaya yang dari Bali, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Nah, dalam hal memaknai tradisi dan budaya, tentu kita harus melihat dari banyak aspek ya. Terutama
bagaimana negara kita ini masih menjadi utuh sehingga saat ini ya, dalam suatu kebinekaan itu adalah dengan semboyan ataupun juga sumpah yang kita lakukan bersama, itu Sumpah Pemuda ya. Bagaimana kita bisa berjanji bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Ya, itu suatu keistimewaan karena teman-teman kalau boleh tahu ya, saya sebagai dalam disiplin ilmu hubungan internasional itu ada fenomena yang berbeda yang terjadi ketika berada di Eropa. Di Eropa itu, di benua Eropa, mereka memiliki budaya, kemudian suku dan beberapa hal yang lain yang berbeda. Namun tidak bisa menjadi satu. Mereka berpecah menjadi beberapa bagian negara ya di sana ya. Ada Belanda, Belgia, Perancis dan sebagainya. Sehingga mereka mempertahankan posisi-posisi mereka dalam hal budaya ataupun juga kenegaraannya. Nah, berbeda yang terjadi di Indonesia. Seluas ini negara Indonesia, tapi kita bisa tetap menjadi satu dalam suatu himpun, dan kita berhimpun dalam kebinekaan, dalam Pancasila ya, walaupun dengan tradisi ataupun juga nilai spiritual yang berbeda. Nah, ini menarik karena kami dari Forum Bhinneka Muda itu juga erat kaitannya dengan nilai spiritual. Kita dari masing-masing agama pasti ya memiliki kepercayaan terhadap ketuhanan kita ya, bagaimana syariat dan sunnah-sunnah yang dikerjakan dari tiap agamanya. Namun beberapa program ataupun juga kegiatan yang kita lakukan bersama itu tidak menyurutkan semangat kita walaupun dengan warna-warna dari agama ataupun juga kepercayaan yang berbeda itu tadi. Ya, kita melihat bahwa nilai spiritual dan tradisi ini bisa berjalan seiringan dengan pemahaman atau persepsi yang baik dalam kita menyikapi perbedaan itu sendiri, gitu Mas. Wah, berarti pada intinya tradisi kita itu udah sejalan dengan konsep kenegaraan kita itu ya Mas, yang berbeda-beda tapi tetap satu. Betul. Sungguh menarik. Nggak salah kita tinggal di Indonesia. Benar tuh. Negara kita tuh negara yang sangat mengayomi Iya. masyarakatnya. Iya, betul banget sih ya. Iya. Yang tinggi banget. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Tentang kan di generasi Gen Z ini kan banyak budaya-budaya dari luar itu yang akan mengikis budaya kita itu. Iya. Jadi menurut Mas ini seberapa penting sih kita bukan hanya menjalankan bukan hanya menjalankan tradisi itu sebagai rutinitas, namun menjadi nilai moral dalam hidup kita, Mas. Baik. Kita sebagai generasi Z ya, Iya. generasi Z ya, itu melihat bahwa salah satu fenomena media sosial yang terjadi saat ini itu memberikan kita tidak memiliki batasan terkait dengan tradisi ataupun budaya dengan beberapa negara yang lain, atau misalnya pengaruh dari barat atau non barat dan sebagainya. Nah, media sosial sebuah alat yang bisa membuat dari kultur masing-masing negara itu menjadi multikultural. Jadi ada berbagai macam kultur yang terjadi. Ya, kita di Indonesia itu berusaha untuk mempertahankan posisi kita, nilai-nilai kita. Namun pengaruh-pengaruh dari beberapa negara lain atau punya tradisi yang lain bisa masuk dengan mudah melalui media sosial yang kita gunakan. Nah, peran seorang Gen Z ya dalam melihat fenomena ini adalah harapannya bisa mempertahankan nilai dari nenek moyang sudah ditanamkan sejak dulu, terutama dalam hal norma moral yang sudah kita anut. Contohnya misalnya seperti tradisi gotong royong. Nah itu ya, itu juga sebuah nilai yang sudah dibawa oleh nenek moyang kita, sehingga kita sebagai generasi Z harapannya bisa melanjutkan tongkat estafet yang dibangun oleh beberapa orang-orang terdahulu sebelum kita semuanya. Nah, nilai gotong royong ini yang tidak dimiliki oleh beberapa negara yang lain di dunia. Itu tadi. Jadi kita berharap Gen Z bisa memilah dan memilih budaya mana yang bisa digunakan dan tetap mempertahankan budaya kita sendiri sebagai identitas bangsa di Nusantara ini, di Indonesia. Baik Pak, saya ingin menjaga nih.
kita kan Gen Z itu kerap dengan identik sedikit mager gitu ya. Oh iya. Jadi gimana sih mereka tuh kan mau gotong royong itu kan bakalan berkumpul lah, ketemu orang banyak gitu. Yang kita tahu Gen Z itu kebanyakan introvert gitu. Nah gimana tuh kita sebagai Gen Z tuh kita bisa beradaptasi gitu. Jadi mereka tuh juga bisa menjaga tradisi ini untuk kedepannya gitu. Iya, menarik sih. Iya. Emang ini ya, kaum mageran ya. Iya benar, ya itu kan kemudian. Iya. Jadi itu menjadi tantangan juga kamu Gen Z gitu. Tapi jangan salah loh Mas. Walaupun kita kaum mageran, tapi gotong royong kita di internet tuh cukup bagus ya, solid ya. Soalnya netizen Indonesia kan terkenal ini ya. Iya benar Mas. Kalau misalnya kita kalah main bola gitu ya, Iya. diserang gitu akun-akunnya kan. Kita boleh kalah di sepak bola tapi di sosmed kita menang. Iya, kayak gotong royongnya itu ada tuh di situ. Kita aja kalau ada sistemnya itu pertandingan melalui voting kita pasti menang tuh. Wah, iya benar. Kita udah pasti Karena juara kita yang satu. merajai media sosial gitu ya. Benar. Netizen Indo kan terkenal ganas ya. Benar. Tapi poin yang lain adalah selain dari aktif di media sosial, terutama dalam membangun pengaruh, kita sebagai Gen Z itu jangan mau untuk dilekatkan dengan persepsi seperti itu ya, mageran yang dalam konotasi yang negatif. Berusaha untuk mendobrak persepsi-persepsi yang negatif itu ya dengan mulai dari diri kita sendiri dulu, dengan dari masing-masing mahasiswa ataupun pelajar bisa untuk mendobrak ataupun juga menolak dari persepsi mager dalam tanda kutip ya, dengan ya contohnya teman-teman ya di BEM via UB itu sudah salah satu kontribusi teman-teman untuk keluar dari zona-zona yang nyaman atau zona-zona yang hanya dalam lingkup tidak ada perubahan gitu. Nah dari mulai tindakan kecil tersebut itu bisa disalurkan atau diberikan pengaruhnya kepada teman-teman yang lain untuk juga bangkit dari beberapa hal yang menimbulkan dampak negatif, karena memang kita itu menggunakan sosial media ya, pengaruhnya cukup tinggi ya, terutama dalam hal adiksi ataupun juga dopamin yang kita terima ketika kita melakukan scrolling media sosial dengan durasi video yang sangat pendek dan juga menyenangkan itu. Nah itu sebenarnya salah satu penyebab dari kenapa Gen Z ataupun juga Gen X ya itu bisa merasa mager gitu. Salah satu adalah penggunaan gadget yang berlebihan atau tidak ada batasan. Seperti itu sih darinya. Oh iya. Berarti itu tuh balik lagi di diri kita sendiri sebagai Gen Z gitu ya. Iya. Betul banget. Sepertinya sudah banyak banget yang kita ulas dengan Mas Rombel pada hari ini. Namun sayangnya di episode kali ini kita sampai sini. Ya. Jadi sebelum menutup ini, Mas Romi boleh tuh berikan kita nih kata-kata buat generasi sekarang ini gimana sih agar kita tuh tetap bisa menjaga tradisi ini ke depannya gitu. Iya, betul. Teman-teman semuanya, saya cukup concern ya di bidang media dan teknologi ya, terutama penggunaan internet. Jadi kita sebagai Gen Z yang kita sangat dekat sekali kehidupan kita dengan media sosial, berharap bahwa kita tidak termakan hoax, tidak termakan berita-berita yang tidak benar yang tersebar di kalangan media maya ya. Terutama dalam hal melihat tradisi, nilai spiritual dan juga agama. Kita sering terpolarisasi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, namun dibuat-buat seolah terjadi, kemudian tercipta hoax dan kita membenarkan berita tersebut gitu, menjadi sebuah kebenaran yang berlaku di masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang harusnya kita hindari dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak literasi. Memperbanyak literasi melalui buku, jurnal gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang kita coba untuk dapatkan lewat bercerita dengan orang tua ya, ataupun juga melalui forum yang mungkin kita sedang jalankan saat ini, yaitu Forum Bhinneka Muda, di mana ini bisa menjadi wadah dialog antar pemuda di Malang Raya untuk bisa mengetahui dan memahami perbedaan yang terjadi dari masing-masing kita dalam hal perbedaan agama, kepercayaan, dan beberapa yang lain, sehingga dari dialog yang dilakukan itu muncul suatu pemahaman atau kebenaran yang kita bisa pahami bersama gitu. Jadi jangan termakan hoax, kita perbanyak literasi, perbanyak kita untuk mencari pengalaman, relasi, dan juga memperbanyak
membaca buku. Saya kira seperti itu sih. Wah, sangat. Sungguh kata-kata yang saya memotivasi kita semua sebagai generasi muda saat ini agar kita tuh bisa terus menjaga ritual tradisi ini untuk kedepannya. Ya. Namun sayang sekali Iya. karena keterbatasan waktu kita nggak bisa berlama-lama lagi. Namun jangan sedih dulu teman-teman. Pastinya di hari-hari berikutnya kita akan memberikan episode-episode yang lebih menarik lagi dari hari ini. Oke teman-teman. Jadi tungguin kita di episode berikutnya ya teman-teman. See See you. you.